soal ASN 4 nih. Ini aku langsung jawabannya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wawasan kebangsaan NKRI yang berkembang dari pengalaman sejarah yang panjang. Salah satu pihak termasuk yakni meluasnya paham fasisme. Jadi Ekrar Sumpah Pemuda 28 Oktober itu benar. Sejarah ditindas kolonialisme benar. Kemudian pergerakan Budi Utomo juga benar. Dan soal nomor 2, mental yang tidak mengandung moral Pancasila yaitu jiwa kesukuan. Yang tidak ya, jiwa merdeka benar, jiwa persatuan benar, jiwa konsekuen juga benar. Benar soal nomor 3, upaya membangun karakter akan tergambar dalam uraian pokok-pokok berikut, yaitu membina karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan nilai Pancasila. Soal nomor 4, banyaknya warga yang mengajukan jaminan kesehatan untuk warga miskin. Antrean pelamar kerja merupakan bentuk masalah wawasan kebangsaan yang harus ditangani sebagai bagian dari masalah, yaitu kesatuan bangsa dan perekonomian yang kurang terarah. Kalau banyak warga yang mengajukan jaminan kesehatan, berarti kemungkinan kan yang Jamkesmas itu ya. Jadi untuk warga miskin, di sini kata kuncinya warga miskin. Otomatis di sini ada masalah ekonomi gitu ya. Kalau miskin berarti ada masalah ekonomi. Kuncinya yaitu perekonomian yang kurang terarah atau ekonomi yang lemah. Oke, nomor 5. Satu negara organisasi di dalamnya harus ada unsur-unsur sebagai berikut: pemerintah yang berdaulat, wilayah yang permanen, dan rakyat yang dipimpin. Wawasan kebangsaan NKRI berkembang dari perjalanan sejarah yang panjang, seperti dinyatakan berikut ini, yaitu sejarah penindasan kolonialisme, pergerakan Budi Utomo, dan Ekrar Sumpah Pemuda. Berarti kan dulu ceritanya gini, kalau ada penjajahan dulu, kemudian ada organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo, kemudian Ekrar Sumpah Pemuda. Dari Ekrar Sumpah Pemuda itu mulai sadarlah bahwa bangsa Indonesia itu harus bersatu, bahwa seluruh bangsa Indonesia itu harus bersatu untuk mengusir yang namanya kolonialisme itu ya. Dan nomor 7, unsur deklaratif berdirinya suatu negara seperti disebutkan berikut ini kecuali yang B, yaitu proklamasi kemerdekaan dan adanya falsafah serta dasar negara yang berdaulat. A itu benar, proklamasi kemerdekaan dan diakuinya kemerdekaan suatu bangsa oleh negara lain harus dong. Negara lain yang pertama kali mengakui negara kita negara Mesir ya teman-teman. Kemudian ada C juga benar, kemerdekaan yang berdaulat, demokratis, dan adanya pengakuan atas negara lain benar. Kemudian kemerdekaan yang berdaulat dan diakuinya kemerdekaan suatu bangsa oleh negara lain. Stat merupakan status berakar dari status atau statuni, di mana artinya menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata state itu ya, atau status juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap. Kata status berasal dari bahasa Latin. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 melatar belakangi konsep wawasan kebangsaan Indonesia dengan makna bebas dari suku bangsa, agama, dan jenis kelamin.
Berikut merupakan etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan dan buruknya perilaku manusia, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Nomor 9 tadi sudah ya. Nomor 11, kewajiban dan bersikap manusia terhadap dirinya sendiri merupakan dari etika individual. 12, prinsip-prinsip etika profesi kecuali desentralisasi, keadilan benar, tanggung jawab benar, otonomi benar. Nomor 13, norma yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja, yaitu disebut kode etik. Norma yang diterima kode etik. Pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari adalah kode etik profesi. Ketetapan MPR RI nomor 6 MPR garing 2001 berisi rumusan yang membahas tentang etika kehidupan berbangsa. Nomor 16, pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara tidak patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja dalam melaksanakan tugasnya adalah bertentangan dengan etika dalam negara. Kalau ASN itu sudah negara ya, judulnya aja ASN, N-nya itu negara. Kemudian 17, nilai dan norma yang menjadi pegangan seorang atau kelompok dalam mengatur perilaku merupakan pengertian dari moral. Nomor 18, etika menjadi penuntun agar bersikap berikut ini bukan merupakan peranan atau fungsi etika, yaitu A, etika menjadi penuntun agar bersikap tidak sopan dan santun. Etika yang memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang itu benar. Etika seseorang atau kelompok yang dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia itu benar. Etika menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya benar. Etika berasal dari bahasa Yunani. Kemudian etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Kemudian ada nomor 21, etika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kebiasaan atau karakter. Soal ini bukan merupakan prinsip etika profesi, yaitu keadilan. Jadi etika profesi ada otonomi, ada tanggung jawab, ada kebaikan. Nanti kalian perdalam sendiri atau nunggu video berikutnya juga nggak apa-apa. Sanksi pelanggaran kode etik adalah yaitu jawabannya A dan B benar. Sanksi yang dikeluarkan oleh organisasi dan sanksi moral itu juga benar. Nomor 25, di bawah ini yang bukan tujuan kode etik profesi, yaitu meningkatkan jabatan dalam pekerjaan. Meningkatkan jabatan dalam pekerjaan, egois dong. Oke, kalau misalkan seorang ASN berprestasi ya silakan ya, tapi kan itu bukan kode etik ya. Itu kan keinginan individu, itu namanya keinginan individu. Oh, aku habis jadi goal dari struktural ini ke struktural ini, misalkan aku dari kasih aku ingin jadi kabid, habis kabid aku ingin jadi kepala dinas, habis kepala dinas aku ingin jadi sekda. Nah, misalkan seperti itu. Jadi urutannya itu habis pertama itu kasih, kalau di pemerintah ya, selain guru kasih, kemudian kabid, kemudian ada sekretaris dinas, kemudian ada kepala dinas, setelah itu sekda atau staf ahli bupati dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Itu bukan kode etik tapi keinginan pribadi. Kalau nggak gitu ya ditunjuk oleh pemerintah itu sendiri, mungkin karena memiliki kecakapan yang luar biasa. Yaitu kode etiknya ternyata ada B, C, D. B yaitu untuk menjaga memelihara kesejahteraan para anggota, wajib dong. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi, benar. Untuk meningkatkan mutu profesi, benar. Oke, soal nomor 26, fungsi dari kode etik profesi yaitu AB, benar. Sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan, pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian nomor 27, pernyataan berikut sehubungan dengan kode etik ini benar kecuali ABC benar,
Kode etik dibuat oleh profesinya sendiri. Kode etik adalah wujud dari komitmen moral dari organisasi profesi. Kemudian kode etik adalah suatu profesi hendaknya menata perilaku profesi sesuai dengan nilai-nilai moral yang disepakati bersama. Kemudian kode etik sebagai pengganti pemikiran etis itu salah. Nomor 28. Lembaga pengawas di lingkungan DCB, Direktorat Jenderal Pajak, disebut Komite Kode Etik Pegawai. Saya ulangi, yang bekerja di lingkungan pajak, kode etiknya namanya Komite Kode Etik Pegawai. Kemudian, pegawai negeri sipil selalu berpenampilan sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan etika dalam berorganisasi. Nomor 29, ini dianggap materi gitu aja ya. Perwujudan dari etika dalam bermasyarakat kecuali tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat itu benar, mewujudkan pola hidup sederhana itu benar, menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas itu benar, kecuali yaitu B, memberi pelayanan secara cepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif. Ini apa namanya ya? Kalau yang B itu kan kayak pelaksanaan gitu ya. Ini kan yang ditanyakan kode etik ya. Dan nomor 30. Pernyataan-pernyataan di bawah ini benar kecuali yaitu B, etos etos berarti hubungan moral atau sopan santun. Berarti A benar, etika lebih bersifat universal karena mampu memberikan pedoman moral untuk semua kalangan atau budaya. Kemudian etika dalam arti sempit sama maknanya dengan moral. Kemudian etika berlaku baik ketika ada orang lain yang menyaksikan atau tidak. Kecuali yaitu etos, berarti hubungan moral atau sopan santun. Oke, sampai di sini dulu dari Nice and Ari Channel untuk video tentang ASN 41. Jadi nanti nyambung terus ini. Soal-soal tentang ASN 41 sudah. Soal-soal tentang ASN 42 ini ya. Sampai di sini dulu, ditunggu video aku selanjutnya ya. Oke, good luck untuk kalian. Semoga kalian sukses. Semoga apa yang kalian cita-citakan terkabul. Amin ya robbal alamin. Semoga tahun ini dapat NIP, teman-teman. Percayalah bahwa Allah itu akan memberikan yang terindah untuk kamu. Jadi hati kita memang harus lapang ya. Percayalah kalau Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga yang share video aku ditambah rezekinya. Semoga yang share video aku dimudahkan urusannya ya teman-teman ya. Semoga kalian sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini dari Nice. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.